beberapa tanggapan dari teman-teman yang memberikan pertanyaan. Persilakan mungkin Kiai. Silakan. Atau Tok. Baik, terima kasih. Pertama dari Pak Habibullah tadi, pemilu berbasis digital ya. Ya, saya kira alternatif menyelenggarakan pemilu berbasis digital itu alternatif yang baik, gitu ya. Saya kalau nggak salah 10 tahun lalu itu pernah diundang Bawaslu untuk menyaksikan e-voting pemilu berbasis digital di satu desa di Musirawas sekitar 10-11 tahun lalu. Itu sudah dilakukan oleh KPU percobaannya itu, dan pemilu berbasis digital itu merupakan pemilu yang lebih berpotensi bersih dibanding manual sekarang. Manual sekarang itu kita duga banyak sekali transaksi di dalamnya, gitu ya. Tetapi kalau digital, orang sudah memilih klik di layar monitor, maka di dalam komputer itu dia akan proses. Nah, tetapi pemilu digital itu bukan berarti pasti bersih juga, gitu. Kita tahu banyak sekali orang yang memiliki kemampuan pemrograman komputer dan dia bisa memasukkan algoritma itu ke dalam komputer yang didesain oleh KPU itu, gitu ya. Jadi pertanyaannya, sampai sejauh mana KPU bisa melindungi sistem komputernya kalau memang pemilu itu dilakukan secara digital. Itu saya belajar komputer ya, saya Eskom, sarjana komputer. Nah, kalau seandainya sistemnya itu bisa dipastikan 100% aman, maka pemilu secara digital itu jalan terbaik, terutama untuk menghindari korban yang seperti terjadi di 2019 itu. Ya, tidak perlu ada penghitungan manual di TPS, tidak perlu hasil penghitungan itu dibawa ke kecamatan, direkap lagi. Akhirnya dia tidak kerja 24 jam, Pak, kerjanya 40 jam lebih. Yang akhirnya meninggal lah banyak, gitu ya, yang tewas 900 orang. Pemilu digital salah satu alternatif, gitu. Tetapi apakah bisa KPU atau siapapun menjamin bahwa algoritma di dalam komputer itu tidak dimasuki virus misalnya? Ya, suara untuk A masuk ke B, suara untuk B masuk ke B, suara untuk C dipindah ke B, suara untuk D dipindah ke B, kan bisa. Nah, itu gampang sekali buat orang yang ahli pemrograman itu, asal bisa menyusupan virus itu ke dalam komputer pusatnya ya. Nah, saya kira itu yang sulit dijaga keamanannya. Karena itu pemilu digital itu akan riskan, terutama nanti kan banyak yang kalah nih. Yang kalah itu tidak akan terima, jangan-jangan saya dicurangi oleh sistem gitu. Dan itu tidak akan bisa dibuktikan kebenarannya nanti. Maka kacau lah, chaos nanti. Nah, saya kira mungkin KPU juga belum berani untuk melakukan itu. Selama ini KPU kan menyandingkan digital juga, manual dan digital, dan biasanya digital itu tidak dipakai pada akhirnya. Karena itu ada kemungkinan orang yang menyangka bahwa ada penyusupan data ke dalam komputer, gitu ya. Jadi saya kira ke depan memang kita harus mengarah ke sana, ke e-voting, e-counting, e-recap, ya, supaya nanti orang cukup datang ke komputer itu, depan komputer dan diklik. Kalau perlu dari rumah-rumah mereka saja kalau ada jaringan internet. Ngapain ada TPS? Ya kan? Tetapi itu nanti itu kalau sudah berbagai masalahnya selesai, gitu ya. Itu Pak Habibullah. Ke Pak Syukur ya, Pak Syukur. Ya. Saya kira tidak ada orang yang mau dibuka aibnya, Pak. Aib istri kita juga kita tutupi. Aib kita, saya kira kalau tanya ke Pak Kiai juga, apakah baik kita membuka aib orang lain? Saya kira jawabannya tidak, Pak. Ya, aib itu ya membuka aib orang lain itu mungkin
jangan-jangan dosa hukumnya ya, gitu. Nah, tetapi ini aib pejabat publik. Mau tidak Bapak dipimpin oleh mantan koruptor? Mau tidak Bapak dipimpin oleh mantan tamu pelacuran? Ya, orang yang suka datang ke pelacuran gitu ya. Atau orang yang suka bermain-main dengan itu gitu ya. Kalau memang mau dipimpin oleh orang-orang bermasalah seperti itu, ya sudah tutup aja Pak, nggak usah dibuka, ya. Nah, alasan sekarang itu hampir 70% pejabat publik itu masuk KPK Pak, korupsi. Kenapa begitu? Karena aib mereka tertutupi selama ini. Mereka itu memang biasa korupsi, punya jaringan korupsi, ya ketika jadi bupati, wali kota, gubernur, dipakai jalanlah, bergeraklah itu jaringan itu. Mungkin orangnya sudah katakanlah tidak mau melakukan korupsi, tapi jaringannya itu kan memaksa terus. Pada akhirnya dia akan kena lagi gitu ya. Nah, aturan kita yang membolehkan koruptor untuk kembali menjabat publik itu juga sebenarnya bermasalah dan beresiko ya, lebih tepat beresiko. Karena jaringan itu akan hidup lagi pada saat dia menjabat publik kembali. Nah, karena itu salah satu caranya agar tidak melanggar HAM misalnya, ya mereka harus membuka sendiri aibnya. Ini loh, saya mau jadi bupati di mana, atau saya mau jadi anggota DPR, tapi saya pernah korupsi loh, gitu ya. Mau pilih saya lagi enggak? Gitu. Nah, mereka harus begitu, harus bilang begitu di kampanye nanti, harus membuka dirinya bahwa saya pernah korupsi, gitu. Mau enggak orang itu di kampanye seperti itu? Saya kira enggak. Karena itu memang harus kita buka. Harus dibuka bahwa orang ini pernah korupsi. Bapak mau pilih lagi, silakan kalau mau pilih lagi. Gitu. Aib pejabat publik harus dibuka Pak. Kalau tidak ingin kita dipimpin oleh koruptor lagi. Itu. Ya kecuali ya kita biarkan saja dia duduk lagi di posisi itu, mengeruk uang rakyat lagi, membuat orang miskin lagi gitu ya. Ya silakan aja. Ditutup aja aibnya udah. Ya. Itu terserah Anda semua, gitu ya. Tapi kalau menurut saya pejabat publik itu harus bersih, karena dia pegang kekuasaan uang rakyat Pak. Uang rakyat itu dia yang pegang, dia yang kelola, mau dikemanain itu dia yang punya kekuasaan. Karena itu orang itu harus dibuka. Apakah dia bersih atau tidak? Gitu. Aib pejabat publik itu boleh dibuka. Apa gunanya orang melapor ke KPK? Coba ada data diri, kekayaan segala macam. Kalau bukan fungsinya untuk itu, ya. Jadi sebenarnya itu untuk keamanan kita semua, agar tidak dipimpin oleh pencoleng, oleh maling, ya. Agar kemudian uang rakyat itu aman. Gitu. Itu saja sih. Jadi memang tidak baik membuka aib orang lain, dan tidak ada gunanya juga. Tapi pada saat seseorang itu mau menjadi pemimpin, mau menjadi pejabat, justru wajib dibuka. Bersih tidak? Track recordnya gimana? Supaya nanti yang jadi pejabat publik itu hanyalah orang-orang yang memang amanah, yang memang yang terlihat dari track recordnya bersih. Ya, memang ada hoax segala macam, ada fitnah segala macam pasti ada. Ya, tetapi ya dalam dinamika pemilu tentu saja ada diskursus ya. Pemilu itu kan isinya diskursus, bisa jawab menjawab gitu. Oh itu tidak benar gitu ya, kampanye itu tidak benar, itu hoax dan lain sebagainya. Memang harus ada itu, ada istilahnya kalau kata Hegel itu dialektika ya, tesis antitesis, ada sintesisnya. Jadi di dalamnya itu ada komunikasi seperti itu. Dan yang terbaik adalah memang transparansi. Jadi dengan transparansi maka hanya pejabat publik yang baiklah, hanya calon pejabat publik yang baiklah yang akan dipilih oleh rakyat. Gitu. Kemudian Pak Rasuki meminimalisir ongkos pemilu ya. Yang namanya demokrasi memang pasti mahal. Gitu. Kalau mau tidak mahal ya seperti pertanyaan tadi di awal itu, jadi kesultanan aja. Gitu ya, dipimpin oleh raja, itu udah nggak ada biaya tuh. Ya, nanti sang raja mau mangkat, pilih aja anaknya jadi pemimpin gitu ya. Jadi
presiden gitu atau wakil presiden gitu ya. Nah, itu kerajaan tuh, gitu. Itu tanpa biaya itu, tinggal dilantik aja gitu. Nah, tapi karena kita sepakat melaksanakan demokrasi, terlebih lagi demokrasi langsung yang sekarang dijalankan, memang pasti akan berbiaya besar, ya, berbiaya besar. Tetapi saya kira itulah nilai untuk kedaulatan rakyat. Kita menempatkan kedaulatan rakyat itu di mana? Kalau kita menempatkan kedaulatan rakyat di tempat yang tertinggi, saya kira di atas 70 triliun pun layak saja dilakukan. Kalau nanti hasilnya adalah pemimpin-pemimpin yang amanah, yang siap untuk bekerja untuk rakyat, yang siap mengentaskan kemiskinan, membuat rakyat sejahtera, memunculkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan itu pegangan kita, kan itu sila keempat dan sila kelima, demokrasi dan keadilan sosial. Saya kira itu. Terima kasih.